Halo, jumpa kembali dengan saya, Roni Lukman. Apa kabar? Semoga semua insan catur dalam keadaan baik dan tetap semangat. Setelah berhari-hari kita terfokus terhadap berita Dewa Kipas, maka saya mencoba untuk menampilkan berita lain dengan judul ACI atau Aku Cinta Indonesia. Saya katakan masih banyak pemain Indonesia yang berjiwa sportif, bermain dengan kemampuannya, dan dalam edisi ACI atau Aku Cinta Indonesia yang pertama, saya akan tampilkan partai menarik antara murid saya memegang buah putih, yaitu pecatur Jajang Nurjaman, berakun Janur di Lices, dan berelo rating Lices 2448, berasal dari Purwakarta. Dan saya juga tidak lupa mengucapkan salam hormat kepada Bapak Didi Garnadi SPD MM selaku Ketua Percasi Kabupaten Purwakarta. Lawan Jajang Nurjaman memegang buah hitam adalah Chess Essential Block berelo rating 2599. Tentu menurut saya ketika kita melihat elo rating, lawan dari Jajang Nurjaman atau Janur adalah pemain yang mempunyai kemampuan cukup bagus. Karena bila dilihat dari elo ratingnya, hanya memerlukan satu angka saja untuk mencapai elo rating 2600. Pecatur ini berasal dari negara Kroasia. Dan partai ini dimainkan pada hari Sabtu, tanggal 20 Maret 2021. Partai ini saya katakan menarik karena putih begitu rapi dalam menyusun buahnya, membuat kelemahan lawan, serta memanfaatkan keunggulan kekuatannya. Mari kita ikuti langkah-langkahnya. Jajang membuka permainan dengan B3, dibalas oleh lawan dengan E5. B3 adalah pembukaan Larsen yang umumnya memberi keleluasaan untuk pemain lawan untuk menguasai pusat. Dan pembukaan ini bertipe aliran hipermodern. Kita berlanjut. Gajah B2, kuda C6, E3. Saya mundur satu langkah. Grandmaster Ben Larsen ketika berhadapan dengan Boris Spassky pernah mencoba C4, namun menutup varian gajah B5. Dan partai berlanjut. Kuda F6, kuda F3, E4, mengancam kuda D4, gajah C5 menambah tekanan terhadap kuda C4, kuda makan C6, D makan C6. Dan hitam mendapat keunggulan ruang pergerakan buah-buahnya. Kembali kepada partai utama. Setelah E3, hitam melanjutkan dengan kuda F6, gajah B5, gajah D6. Kemungkinan lain buat hitam dalam posisi ini adalah, saya mundur satu langkah, dorongan pion E4, putih akan membalas F3, A6, gajah makan C6, D makan C6, menteri E2, gajah F5, F makan E4,
gajah makan E4, D3, gajah G6, kuda C3, gajah B5, rokade. Seperti pada partai Grandmaster Hikaru Nakamura berelo rating 2787 melawan Grandmaster Samuel Senklan elo rating 2671. Dan partai ini berakhir draw pada langkah ke-38. Kembali menuju partai utama. Setelah gajah D6, putih melanjutkan kuda A3. Partai berlanjut kuda A5. Saya mundur satu langkah. Grandmaster Kuang Lim Lee, elo rating 2703 ketika bermain melawan Grandmaster Vasily Ivanchuk, elo rating 2731, melangkah dengan gajah E7 dan partai berlanjut kuda C4, D6, gajah makan C6, B makan C6, kuda E2, rokade, C5, F5, membuka kekuatan diagonal gajah B2, E4, kuda G3, benteng E8. Dan partai dimenangkan putih pada langkah ke-39. Kembali kepada posisi partai utama. Setelah kuda A5, putih menjawab dengan gajah E2, tentu saja bertujuan mengontrol pusat dengan dorongan pion C4. Kita berlanjut, gajah E7, C4. Saya mundur satu langkah, tentu saja di sini putih tidak melangkah gajah makan E5 karena hitam akan melanjutkan dengan gajah A3. Oke, kita berlanjut kembali dengan dorongan C4. Di sini hitam menjawab dengan kuda C6, kuda C2 untuk mempersiapkan dorongan D4, rokade, kuda F3, D6. Saya mundur satu langkah. Di sini hitam bisa saja bermain dengan langkah E4 dan partai mungkin bisa berlanjut dengan kuda F ke D4, kuda makan D4, kuda makan D4, D5, rokade, C5, kuda C2, D makan C4, gajah makan C4, gajah F5. Posisi hitam masih cukup memuaskan. Kembali kepada posisi partai utama. Setelah hitam melakukan dorongan D4, putih melanjutkan dengan D4. Dan di sini hitam menjawab dengan E makan D4. Saya mundur satu langkah. Menurut saya di sini hitam bisa saja mencoba dengan melangkah E4, lalu diikuti dengan benteng E8 dan gajah ke F8. Kembali kepada posisi utama. Setelah E makan D4, putih menjawab kuda F ke D4. Dan di sini mulai terlihat kekuatan diagonal gajah yang berada di B2. Di sisi lain, putih mempunyai prospek yang bagus di garis D. Dan tentu saja ruang gerak putih jauh lebih bagus daripada posisi hitam.
Partai berlanjut, benteng E8. Menurut saya sebaiknya di sini hitam mencegah terjadi pion tumpuk di baris D, hitam melangkah gajah D7. Dan partai berlanjut, kuda makan C6, B makan C6, dan sekarang pion yang berada di C6 bisa dijadikan sasaran target. Partai berlanjut, kuda D4 mengancam C6, menteri D7, saya mundur satu langkah. Jika hitam melangkah C5, maka putih akan melangkah kuda C6, menteri D7, kuda makan E7 melakukan langkah skak, menteri makan E7, dan di sini gajah yang berada di B2 sangat kuat sekali. Kembali kepada posisi partai utama, menteri D7 menjaga pion yang berada di C6, rokade, langkah logik, gajah B7, gajah F3 melakukan tekanan terhadap pion C6, benteng A ke B8 menjaga gajah yang berada di B7, menteri C2, hitam menjawab G6, bermaksud untuk mencegah langkah kuda F5. Namun di sisi lain dengan langkah G6, kekuatan diagonal gajah yang berada di B2 semakin kuat. Dan partai berlanjut, benteng A D1 menguasai garis D. C5, gajah makan B7, benteng makan B7. Di sini putih menjawab kuda F3. Hitam menteri G4. H3, menteri E4. Jadi di sini lawan dari murid saya berelo rating hampir 2.600. Tentu saja mengetahui mengenai pemahaman permainan catur. Dan di sini pemain hitam mencoba untuk melakukan penukaran buah sebanyak-banyaknya. Partai berlanjut, menteri C3. Tentu saja putih menghindari terjadi penukaran. Dengan langkah menteri C3, otomatis mengunci kuda yang berada di F6. Karena jika kuda yang berada di F6 berpindah, putih mempunyai ancaman di petak G7. Partai berlanjut, menteri E6, kuda G5 mengancam menteri, menteri F5, benteng D5, langkah bagus, menteri D7, saya mundur satu langkah. Tentu saja di sini hitam tidak dapat melangkah kuda makan D5 karena putih akan melakukan langkah skakmat di G7. Kembali menuju partai utama, setelah menteri D7, putih melakukan langkah kuda E4, langkah bagus, mencoba untuk menghilangkan penempatan kuda hitam yang berada di F6. Otomatis posisi hitam di sini sudah kalah. Namun hitam masih melangkah dengan langkah menteri E6 dan putih melanjutkan dengan kuda makan F6 melakukan skak dan barulah di sini hitam menyerah. Menurut saya ini partai yang sangat bagus di mana pemain kita atau pemain Indonesia melakukan penekanan
dan manuver yang sangat baik, serta memanfaatkan kelemahan hitam atas diagonal A1 sampai dengan H8 yang dapat mengancam mat di G7. Semoga partai ini bermanfaat untuk kita semua dan dapat dipelajari. Dalam arti kata, saya katakan sekali lagi bahwa masih banyak pemain-pemain Indonesia yang dapat bermain dengan bagus tanpa bantuan engine. Salam catur, Games Unasumus.